Jadi, selamat malam semuanya, selamat datang di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar in Indonesia Passion Expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Jadi untuk malam ini, dan untuk menutup bulan suci ini, kita akan membahas terkait SEO, membangun website content reputation dengan topik ownership strategy. Nah, untuk webinar kali ini kita sudah mengundang masternya, yaitu Mas Rido, founder dan CEO dari Search Agency. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, aku langsung panggil aja nih Mas Rido untuk nyalain kamera dan mungkin bisa menyapa teman-teman yang hadir pada malam ini, Mas. Oke, terima kasih Lintang. Aku langsung sharing screen kali ya, teman-teman. Boleh, boleh. Jadi, mudah-mudahan teman-teman sudah bisa lihat screen-nya. Sudah bisa lihat screen-nya ya. Hari ini tuh kita mau sharing-sharing mengenai topik ownership strategi. Kan, sebetulnya ini strategi yang sudah dipakai sama orang-orang SEO dari sekian, mungkin 3-4 tahun ke belakang kali ya. Dan ini juga reasons kenapa banyak orang SEO yang bilang bahwa sekarang SEO harus move dari keyword individual keyword ranking ke topik ownership gitu ya. Hari ini mudah-mudahan di webinar kali ini kita bisa banyak diskusi nih mengenai caranya teman-teman untuk bisa build topik ownership ini. Yang pertama mungkin tadi sudah kenalan sama teman-teman ya, tapi kalau teman-teman mau connect sama gue ada di LinkedIn, emailnya juga ada di situ, Twitternya juga ada di situ, terus jangan lupa juga di follow Instagramnya kita di search.agency, terus kita juga punya YouTube, YouTube-nya disupport sama Dewa Web ya teman-teman. Kita punya acara di SEO Show setiap hari Senin 2 minggu sekali, teman-teman bisa ikutan ngobrol di sana lebih banyak mengenai SEO. Yang pengen gue share pertama kali adalah ini ya. Jadi ini mungkin bisa jadi pembuka gitu webinarnya kita. Di sebelah kiri itu ada The Old Way of SEO. Jadi ini cara-cara lama di SEO ya. Kemudian sebelah kanannya itu adalah modern SEO yang biasanya kita gunakan gitu di SEO sekarang ya. Dan ada perbedaan yang cukup signifikan ya teman-teman antara cara SEO di zaman dulu dengan cara SEO sekarang gitu ya. Yang pertama, kalau zaman dulu SEO ini kebanyakan fokusnya adalah bagaimana untuk ranking di search engine. Ya. Kemudian yang kedua, zaman dulu SEO itu fokusnya adalah bagaimana cara memanipulasi search engine supaya websitenya masuk ke hasil pencarian. Ya. Kemudian SEO zaman dulu fokusnya banyak sekali di link acquisition. Ya. Bahkan ada banyak SEO agency, orang-orang SEO yang dia mengerjakan SEO tapi nggak pernah menyentuh technical SEO-nya, nggak pernah ngomongin soal konten strateginya, yang dipegang sama dia hanya link acquisition saja. Ya. Kemudian selanjutnya, zaman dulu tuh SEO tuh susah sekali untuk punya measurement yang clear. Males gitu untuk mengukur performance SEO-nya. Kadang-kadang ada orang-orang SEO yang buka Google Analytics aja cuma seminggu sekali, ya, atau sebulan sekali pas mau bikin report saja. Ya. Dan yang terakhir, kalau zaman dulu orang-orang SEO ini kebanyakan nggak punya strategic approach yang clear terhadap bagaimana SEO campaign mereka bisa berkontribusi ke bisnisnya. Ya. Ini berbeda nih sama modern SEO yang sekarang. Kalau di modern SEO yang sekarang, SEO ini sebetulnya fokusnya bukan untuk ranking, tapi untuk bagaimana kita bisa deliver positive customer experience, gitu ya. Bagaimana users, audience yang berinteraksi dengan asetnya kita itu punya pengalaman yang menyenangkan. Ya. Dan ini juga bukan tanpa alasan ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat semua update algoritmanya Google dari 2011 sampai dengan 2022 kemarin ya, tahun ini gitu ya, semua update-nya mereka fokusnya ada di user experience. Jadi agak aneh kalau orang SEO justru nggak fokus di sana. Yang kedua, kalau dulu SEO itu fokusnya cara memanipulasi search engine, sekarang fokusnya adalah untuk bagaimana bisa dominate search market ya, dengan cara menjadi thought leaders atau go-to-nya audience kita ketika ngomongin soal satu topik tertentu. Ya. Kemudian dulu SEO banyakannya ngomongin soal link acquisition, sekarang SEO banyak bicara mengenai building brands dan bagaimana untuk create engagement sama target audience yang mereka. Ya. Dan yang pasti sekarang SEO ya nggak bisa jalan kalau tanpa measurement yang jelas. Karena SEO sendiri adalah data driven.
type of marketing approach. Jadi semua activities yang kita lakukan di SEO harus based on data, bukan tebak-tebakan ya teman-teman. Jadi harus jelas datanya apa, supaya kita bisa menentukan action yang benar-benar punya impact terhadap campaign-nya kita. Yang terakhir, kayaknya SEO sekarang harus mengerti bagaimana cara berkontribusi secara jelas terhadap perkembangan bisnis tempat dia bekerja atau kliennya dia gitu ya. Karena ya ini yang bisnis butuhkan gitu. Ini perbedaan yang signifikan nih teman-teman antara SEO zaman dulu dan SEO sekarang. Di modern SEO ini tadi ada satu goals yang kita mau dari SEO-nya kita, yaitu bagaimana SEO yang kita jalankan bisa menghasilkan market domination dan si brand atau bisnisnya bisa jadi thought leaders di industrinya mereka. Ya. Nah, strategi untuk bisa mendapatkan ini, gitu ya, untuk bisa meraih ini adalah dengan topic ownership. Ya. Dan ini juga didukung sama banyak literatur ya teman-teman. Salah satunya adalah ini yang ada di Search Engine Journal. Google bilang tuh bahwa mereka bisa mengenali sebuah website itu punya reputasi yang baik di dalam satu topik tertentu. Ya. Dan ini bukan sekali mereka sharing mengenai ini ya. Jadi sering sekali orang-orang Google itu sharing ke kita bahwa mereka tahu kok kalau ada website ini punya konten yang bagus di topik tertentu gitu ya. Dan mereka memberikan value untuk website tersebut terhadap topik yang ada di website tersebut gitu ya. Dan ciri-cirinya seperti apa sih kalau website sudah punya content reputation yang bagus, teman-teman? Ini mungkin salah satu yang kita bisa lihat gitu ya sebagai insight. Ada satu website-nya punya cermati.com, ini pakai tools-nya Ahrefs, teman-teman lihat untuk satu topik pinjaman saja, si Cermati ini punya topik ownership yang besar sekali, teman-teman, hampir 7.000 unique search queries yang ada di SERP. Ya. Ini salah satu bentuk dari topik ownership tadi ya, teman-teman. Atau ini contoh yang lain, ini website-nya punya masak apa hari ini. Kalau teman-teman lihat di masak apa hari ini dengan tools-nya si Ahrefs, dia juga punya banyak sekali search queries di satu topik mengenai resep ayam ini. Ada hampir ada 2.412 unique search queries di SERP ya, teman-teman. Ini kan yang kita mau ya, teman-teman. Kita mau supaya konten-konten kita benar-benar bisa reach audience kita di SERP gitu. Dan strategi yang paling pas untuk kita bisa build ini adalah dengan membangun topic ownership kita. Kalau kita ngomongin soal content reputation, sebetulnya ada beberapa hal yang kita butuhkan ya teman-teman ya. Yang pertama adalah coverage terhadap topik yang kita mau, kemudian depth dari setiap konten yang kita publish di topik tersebut, kemudian content quality-nya, ya tentu saja, lalu website performance yang ada di website kita, kemudian si content reputation ini tidak akan terjadi kayak balikin telapak tangan ya, teman-teman. Kalau teman-teman baru publish 2, 3, 4, 5, 10 konten ya, jangan berharap banyak gitu. Ini butuh konsistensi. Ya. Harus konsisten gitu, teman-teman melakukan 4 poin yang ada di atasnya itu ya. Membangun coverage terhadap topik yang teman-teman mau own, kemudian publish konten yang punya depth yang baik terhadap topik tersebut, kemudian publish konten yang punya quality yang baik, lalu menjaga website performance-nya teman-teman. 4 hal ini harus dijaga secara konsisten. Kita, mungkin teman-teman yang sudah ada di SEO sudah familiar ya dengan proses yang biasanya kita lakukan pertama kali di SEO campaign-nya kita ya. Ada yang menyebutnya dengan keyword research, misalnya kalau kita di search agency kita pakai metodologi namanya taxonomy research ya. Taxonomy research ini proses untuk mengenali semua universe yang berkaitan sama audiens kita di search. Salah satu outputnya adalah topik cluster ini. Ya. Ini yang kita butuhkan untuk membangun content reputation kita. Ya. Kita harus mengenali sebuah topik yang relevan dengan bisnisnya kita, termasuk semua subtopik, sub-subtopik, search queries, dan ask question yang terkait sama topik tersebut. Ya. Biasanya kita build satu map seperti ini, ya. Ini yang kita sebut sebagai topik clustering. Nanti semua kontennya kita akan relate ke topik cluster ini. Yang teman-teman juga bisa gunakan adalah tools seperti AlsoAsk ini. Ini capture dari AlsoAsk, teman-teman. Dengan tools AlsoAsk ini, teman-teman bisa mengerti semua
search queries dan ask question yang berkaitan sama topik yang teman-teman ingin miliki, ingin own ya. Ini misalnya topiknya adalah search engine optimization. Di sini teman-teman bisa lihat semua pertanyaan yang diajukan oleh audiensnya teman-teman mengenai search engine optimization ini. Dan ini bisa jadi ideasnya teman-teman untuk build content supaya websitenya teman-teman punya ownership yang baik terhadap si topik search engine optimization ini. Ya, toolsnya namanya alsoask.com. Dan ini juga biasanya sangat membantu untuk konten kita bisa lebih cepat perform di SERP ya, teman-teman. Reasons-nya karena yang pertama kita menjawab pain point-nya audiens kita ya. Nah, ini kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu berarti ada rasa penasaran, ada masalah, ada problem yang dihadapi sama audiensnya kita ya, teman-teman. Kalau konten yang kita publish bisa assess problem yang dihadapi oleh audiens kita, masalah yang dihadapi oleh audiens kita, ya itu tentu akan membantu konten tersebut untuk perform lebih cepat di SERP ya. Kemudian kalau teman-teman bisa build konten yang berkaitan sama pertanyaan-pertanyaannya audiens teman-teman ini, biasanya ini juga menghasilkan engagement yang lebih besar di kontennya teman-teman dengan audiensnya teman-teman ya. Di beberapa type of question juga teman-teman mungkin akan ketemu picture result ya. Picture result itu yang tampil paling atas tuh teman-teman. Kalau teman-teman melakukan pencarian di Google, di hasil pencarian paling atas itu biasanya ada picture result untuk type of question tertentu ya. Dan picture result itu punya exposure yang besar ya teman-teman ya. Kalau websitenya teman-teman masuk ke sana, lebih cepat terkenal ya. Yang teman-teman bisa gunakan juga termasuk tools-tools yang mungkin sekarang teman-teman pakai ya. Mau itu pakai Ubersuggest, mau itu pakai Google Keyword Planners ya. Atau kalau gue biasanya pakainya Ahrefs. Di Ahrefs kita punya Keyword Explorer. Dari sini kita juga bisa build topik cluster yang tadi teman-teman lihat ya. Kita bisa lihat untuk satu type of search queries, main topics-nya apa, kemudian subtopics-nya apa, sub-subtopics-nya apa, lalu specific search queries-nya apa, dan ask question-nya apa. Ya, supaya nanti konten kita bisa kita build surrounding those topics. Karena tadi kan teman-teman ingat salah satu part yang penting untuk kita lakukan ketika kita mau membangun content reputation untuk websitenya kita adalah topic coverage. Ya. Artinya kita harus bisa untuk membahas selengkap mungkin gitu semua hal yang berkaitan sama topik yang kita mau miliki. Tipsnya adalah teman-teman mulai dari topik-topik yang size-nya tidak terlalu besar. Ya. Karena mungkin teman-teman ketemu satu topik yang butuh hundreds of content gitu ya, butuh banyak konten untuk bisa own topik tersebut. Dan itu tentu akan butuh waktu dan resource teman-teman untuk bisa build ownership terhadap topik tersebut ya. Makanya biasanya kita mulai dari topik-topik yang kita bisa kuasain dengan 30, 40 sampai 50 konten deh ya. Topik tersebut kita sudah punya coverage yang bagus gitu dengan 30 atau sampai 50 konten itu. Karena kalau terlalu banyak juga nanti waktu yang dibutuhkan untuk website kita punya ownership terhadap kontennya juga akan lebih lama ya, teman-teman. Dan kita butuh result tentu saja ya. Makanya mulai dengan topik-topik yang size-nya teman-teman bisa manage sesuai resource-nya teman-teman ya. Tapi mungkin ini nggak relevan kalau teman-teman bekerja di news outlet atau news media outlet gitu ya. Karena ya teman-teman punya resource yang cukup di sana untuk bisa mengerjakan topik-topik dengan size yang besar gitu. Teman-teman bisa publish hundreds of content within short period of time. Tapi kalau teman-teman kerja di perusahaan-perusahaan kayak misalnya kayak gue kerja sama klien gue, kan pasti kan gue punya resource yang terbatas ya, jumlah writers, jumlah editors yang gue punya nggak akan sama dengan news outlet. Makanya biasanya kita mulai dari topik-topik yang size-nya tidak terlalu besar. Ya. Yang kita bisa punya coverage cukup dengan 30-50 konten. Ya. Ini tujuannya supaya kita lebih cepat memiliki ownership terhadap topik tersebut. Kemudian selain size-nya yang teman-teman mau coba untuk lihat dan prioritaskan adalah topik-topik yang punya dua karakteristik ini ya, teman-teman. Yang pertama adalah yang punya high business opportunity, artinya topik-topik yang sangat relevan dengan bisnisnya teman-teman, ya, yang dekat banget sama bisnisnya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah yang punya high customer interest. Customer interest ini kalau di search kan teman-teman bisa lihat dari potensial audience yang ditunjukkan oleh search volume ya. Idealnya memang teman-teman ketemu topik-topik yang seperti ini gitu ya.
secara business opportunity relevan sekali dengan bisnisnya teman-teman, kemudian secara customer interest, punya potensial audience yang bisa ngasih returns yang cukup untuk teman-teman. Gitu. Ini yang akan nanti ya lebih menyenangkan lah untuk teman-teman gitu kalau mengerjakan topik-topik ini. Teman-teman akan lebih cepat untuk mendapatkan returns dari setiap activities yang teman-teman lakukan. Kemudian kalau teman-teman sudah ketemu topiknya, nanti bagian selanjutnya adalah untuk menentukan strategi bagaimana teman-teman bisa reach audience-nya teman-teman di topik-topik tersebut. Gitu ya. Bagian dari penentuan strategi itu adalah dengan menentukan content role dari setiap konten yang teman-teman publish. Ya. Di search agency kita pakai 3 type of content ini ya. Jadi yang pertama adalah konten-konten yang goals-nya adalah untuk inspire audience kita. Mudah-mudahan teman-teman di Dewa Talks ini pernah dapat webinar mengenai search intents ya. Di search ini ada 4 search intents. Yang pertama adalah informational, audiensnya mencari informasi atau sedang mendalami satu topik tertentu gitu ya. Kemudian ada navigational, audiensnya sedang mencari alamat atau halaman website yang dimiliki oleh sebuah brand atau produk. Kemudian ada commercial search intents. Kalau commercial search intents, audiensnya sedang membandingkan 1, 2, atau 3 produk ya untuk mereka bisa decide mana produk yang akan mereka beli. Ya. Kemudian yang terakhir adalah search intents yang type-nya adalah transactional. Kalau ini audiensnya memang sudah siap beli ya. Ini akan sangat relate sama roles dari kontennya teman-teman. Karena yang untuk inspire audiensnya teman-teman, misalnya ini search intents yang kita coba capture kebanyakan adalah informational type of search intents, teman-teman ya. Di sini contohnya tips and tricks, gitu ya, ideas, success stories atau apapun yang nantinya bisa create engagement lebih banyak dengan audiensnya teman-teman. Kemudian type of content yang kedua adalah konten yang tujuannya adalah untuk educate audiensnya kita, bukan artinya ngajarin atau kontennya how to ya teman-teman, tapi educate di sini adalah caranya kita untuk mengenalkan produknya kita, mengenalkan servisnya kita supaya audiensnya kita convince bahwa produk atau servisnya kita yang paling pas untuk mereka. Ya. Contohnya apa? Contohnya adalah product usability, kemudian bagaimana cara menggunakan produk kita misalnya ya, atau yang sering sekali membantu kita untuk educate audiens kita adalah bagaimana produk yang kita punya bisa membantu audiens kita solve problem mereka. Yang terakhir, ya tujuannya adalah untuk convert audiens kita. Kalau ini udah jelas di sini kan, kita mau audiens kita melakukan action yang kita punya di websitenya kita. Kalau teman-teman di e-commerce, ya action-nya beli gitu. Kalau teman-teman di service company kayak gue misalnya, action-nya ya leads gitu kan, atau contact ya. Di sini biasanya yang kita gunakan sebagai konten kita, contohnya adalah unique selling point dari produk atau servisnya kita, kemudian price, harga dibandingkan sama kompetitornya kita, lalu features atau superiority dari produk dan servisnya kita. Ya. Setiap konten yang teman-teman publish harus punya role yang jelas. Teman-teman harus mengerti tujuan dari setiap konten yang teman-teman publish. Kalau teman-teman nggak tahu tujuan dari konten tersebut, lebih baik kontennya tidak usah dipublish. Karena nantinya teman-teman juga akan kesulitan untuk melihat apakah konten tersebut perform atau tidak. Apakah konten tersebut berguna untuk teman-teman atau tidak. Ya. Setiap konten yang teman-teman publish harus jelas tujuannya apa, harus jelas roles-nya apa. Ya. Apakah itu untuk inspiration, apakah itu untuk education, atau itu untuk conversion. Ya. Secara apa ya? Jadi secara salah awalannya salah ya. Kalau ngomongin soal content roles ini, ada karakteristik nih yang teman-teman bisa lihat ya. Kalau kontennya roles-nya adalah to inspire, biasanya karena tadi dia capture search queries yang adanya di informational type of search queries, search volume-nya, potensial audience-nya lumayan besar. Tapi teman-teman jangan expect untuk punya conversion tinggi dari konten-konten tersebut ya. Kemudian sebaliknya kalau teman-teman publish konten yang goals-nya adalah to convert, karena yang kita capture ada search queries yang ada di transactional type of search queries, teman-teman tidak akan punya potensial audience yang besar, tapi teman-teman akan melihat conversion yang tinggi di sana. Ya. Dan di antara 2 type of content ini, to inspire dan to convert, teman-teman punya to educate. Ini yang biasanya bantu kita untuk menjembatani antara orang-orang yang pertama kali berkenalan sama brandnya kita, sama kontennya kita, supaya mereka tertarik dengan produknya kita dan mau untuk membeli produknya kita atau menggunakan
service yang kita punya. Ya. Di topik ownership ini juga ada salah satu part yang penting untuk teman-teman perhatikan ya, yaitu bagaimana teman-teman membangun informational flow di konten-konten yang teman-teman punya ya. Kalau tadi teman-teman sudah punya topik clusters, nanti topik cluster itu juga akan mendefine bagaimana teman-teman menentukan internal links atau navigation dari setiap konten yang teman-teman publish ya. Dan internal links ini hati-hati ya teman-teman ya, karena banyak sekali website pemilik konten gitu ya, yang publish konten mereka, terus mereka nggak memperhatikan fungsi dari internal links ini. Contohnya seperti apa? Mereka publish konten, terus di dalamnya ada banyak sekali internal links yang sebenarnya tidak dinotis sama audiensnya mereka, nggak berguna sama audiensnya mereka. Gitu. Mereka menambahkan internal links hanya untuk SEO aja, gitu ya, bukan untuk audiensnya mereka. Padahal internal links ini, kalau teman-teman lihat di sebelah kanan di sana, ada 3 key points yang gue coba share sama teman-teman. Yang pertama adalah internal links itu harus noticeable, harus bisa dilihat sama audiensnya teman-teman. Kemudian yang kedua, teman-teman juga harus consider flow of information-nya seperti apa. Ya. Di sini deh teman-teman lihat. Misalnya kalau gue publish satu konten yang judulnya adalah 5 hal yang wajib kamu tahu mengenai reksadana, nanti internal links-nya kita akan tambahkan dengan menggunakan call to action seperti ini. Baca lebih lengkap mengenai resiko investasi reksadana di artikel ini. Ya, karena kita punya satu artikel yang mencoba untuk ngasih inspirasi ke audiens kita mengenai reksadana, kemudian kalau audiensnya sudah tertarik dengan konten seperti ini, kita akan coba engage dengan mereka lebih dalam dan mengenalkan resiko investasi reksadana. Ya. Dari sini, teman-teman lihat deh, mereka masuk ke konten yang judulnya adalah kenali resiko investasi reksadana. Kalau audiensnya sudah mengerti resiko investasi reksadana, kita bisa mengajak mereka untuk mulai investasi. Nanti kita tambahkan internal links lagi, call to action-nya berubah di sini. Kalau di sini kita mengajak si audiensnya untuk membaca lebih banyak, di sini kita mengajak audiensnya untuk convert jadi customer-nya kita. Makanya di sini call to action-nya adalah sudah siap berinvestasi di reksadana, kamu bisa mulai di sini. Jadi ini adalah flow of information di setiap konten yang teman-teman publish ya. Dan ini sangat relate dengan 3 type of content role yang tadi gue share sama teman-teman. Yang terakhir adalah tujuannya teman-teman untuk menambahkan internal links di kontennya teman-teman adalah untuk membantu audiensnya teman-teman consume lebih banyak konten seperti ini ya, atau bergerak dari satu stage buying journey ke stage buying journey selanjutnya. Dari tadinya awareness atau inspiration sampai ke conversion di sini atau ready to buy. Ya. Ini kan yang paling ideal untuk kita pemilik bisnis ya. Kita sudah publish konten, kontennya engage dengan audiens kita, audiensnya tertarik dengan produknya kita. Setelah dia membaca produk kita seperti apa, service kita seperti apa, mereka mau untuk beli produk atau jadi customer-nya kita. Itu kan yang kita mau ya, teman-teman. Jadi hati-hati ketika teman-teman apply internal links di kontennya teman-teman ya. Tujuannya bukan hanya untuk SEO gitu. Tujuannya adalah untuk membantu audiensnya teman-teman consume lebih banyak konten atau bergerak dari satu stage buying journey ke stage buying journey selanjutnya. Makanya agak aneh kalau di kontennya teman-teman ada satu internal links yang hanya di satu kata, kadang-kadang juga nggak kelihatan gitu sama audiensnya. Ini internal links sebenarnya fungsinya untuk apa sih? Ya. Bahkan banyak banget masih orang-orang SEO yang punya mitos-mitos aneh nih soal internal links. Misalnya ada yang bilang internal links minimal harus ada berapa banyak di satu konten. Terus ada lagi misalnya wajib ada internal links atau wajib ada external links. Sebetulnya ya teman-teman kalau teman-teman ketemu tips-tips seperti itu, yang paling mudah untuk memvalidate tips itu adalah tipsnya berguna nggak untuk audiens teman-teman. Kalau tips-tips SEO yang teman-teman dapat tidak berguna untuk audiensnya teman-teman, jauhin aja. Udah pasti tipsnya adalah tips yang bohongan. Karena SEO kan tadi kita tahu ya, SEO fungsinya adalah untuk deliver positive customer experience. Makanya tips apapun yang teman-teman dapat di SEO, teman-teman cara validasinya adalah tanyain tips itu berguna nggak untuk audiens gue. Kalau nggak berguna untuk audiens gue, mendingan nggak usah dilakukan. Termasuk di internal links ini ya, teman-teman. Next, tadi kita sudah ngomongin soal information flow, ya. Yang selanjutnya adalah content depth. Content depth ini, teman-teman, ini yang gue akan mulai dari bagian paling bawah di sini ya. Ini bukan soal jumlah kata, ya. Jadi ini bukan soal panjang atau pendeknya dari konten teman-teman,
konten depth ini dilihat dari beberapa poin yang ada di atasnya, teman-teman. Yang pertama adalah enak atau enggak kontennya dibaca sama audiens kita, bisa dinikmati atau tidak konten tersebut oleh audiensnya kita ya. Mau itu pendek, mau itu panjang, nggak akan jadi apa? Nggak akan penting gitu kalau kontennya nggak bisa dibaca dengan enak. Ya, yang teman-teman harus pastikan bukan jumlah katanya. Ya, ini juga untuk di bank banyak SEO tips yang bilang harus 500 kata, harus 1000 kata, doesn't matter. Kalau konten yang nggak berguna, nggak bisa dibaca dengan enak, nggak bisa dinikmati oleh audiensnya teman-teman, nggak penting kontennya ada 1000 kata, ada 500 kata. Ya. Yang paling penting adalah kontennya bisa dinikmati, bisa dibaca dengan enak oleh audiensnya teman-teman. Sebelum kontennya teman-teman publish, teman-teman baca ulang lagi kontennya, ajak temannya untuk baca, ya, kasih feedback. Yang teman-teman mau perhatikan adalah enak dibaca atau enggak sih kontennya. Kita kalau baca konten ini ngerti atau enggak sih? Ya. Kadang-kadang orang-orang SEO suka fokus di hal-hal yang nggak penting nih teman-teman, terutama di bagian konten ini ya. Ada yang masih ngomongin soal keyword density misalnya, ya. Gue nggak tahu itu asalnya dari mana, tapi itu nggak ada gunanya sama sekali gitu ya. Yang paling berguna adalah teman-teman lihat apakah kontennya bisa enak dibaca atau enggak, bisa dinikmati atau enggak oleh audiensnya kita. Apakah audiens kita ketika membaca konten itu mereka mengerti apa yang kita mau sampaikan atau enggak. Ya. Kemudian yang kedua di konten depth ini teman-teman perhatikan konten role-nya terhadap audience buying journey-nya ya. Karena kalau nggak sesuai, teman-teman kalau kontennya nggak bisa menjawab kebutuhannya users teman-teman, mau konten itu ranking di nomor 1 di hasil pencarian, ketika user masuk ke sana, users akan pergi lagi. Nggak akan stay di sana, nggak akan engage dengan kontennya ya. Ya teman-teman harus pastikan bahwa si konten yang teman-teman publish ini sesuai role-nya dengan stage dari audiensnya teman-teman. Ya. Termasuk juga teman-teman pastikan konten yang teman-teman publish menjawab search intents dari audiensnya teman-teman. Yang 4 tadi ya, informational, navigational, commercial, atau transactional. Karena ya, ini reasons di belakang orang melakukan pencarian. Tujuan orang melakukan pencarian. Kalau tujuan mereka ketika melakukan pencarian tidak bisa kita jawab dengan konten kita, percuma teman-teman ranking di nomor 1, percuma teman-teman masuk ke SERP, nanti orangnya juga akan ignore konten itu teman-teman. Ya. Lalu konteksnya ya terhadap audiens teman-teman, ini juga part yang penting untuk teman-teman perhatikan. Ya. Apakah si konten yang teman-teman publish ini sesuai dengan target audiensnya teman-teman atau enggak. Gue kasih contoh misalnya ya. Ada satu website yang target audiensnya adalah moms, ibu-ibu. Ya. Terus ya karena fokusnya mereka hanya publish konten untuk ranking dan traffic, di website tersebut dia publish kontennya ada yang 1000 kata, 2000 kata, panjang-panjang gitu. Ya. Sementara moms, ibu-ibu, mereka baca konten di website sambil masak, sambil ngurus anaknya. Kira-kira mereka nikmatin nggak baca konten yang sepanjang-panjang ampun itu? Enggak kan? Ya. Ini juga harus jadi part dari pertimbangannya teman-teman. Teman-teman lihat audiensnya teman-teman siapa, teman-teman perhatikan bagaimana cara teman-teman bisa engage dengan audiens tersebut. Ya. Itu yang kita sebut sebagai konteks ya. Karena ada yang bilang kan, teman-teman juga mungkin sering dengar ya, content is king. No. Contextual content is the winner. Ya. Kontennya iya king ya, tapi nggak akan jadi apa-apa si king itu kalau dia nggak punya konteks yang kuat terhadap audiens. Kemudian yang selanjutnya yang bisa membantu teman-teman untuk build depth dari kontennya teman-teman adalah rich content, termasuk image dan video ya. Di beberapa type of content, misalnya kayak konten yang isinya adalah data, yang mungkin teman-teman harus tambahkan infografik di sana, karena infografik bisa punya engagement lebih bagus untuk audiensnya teman-teman dan lebih mudah untuk dimengerti gitu sama audiensnya teman-teman ya. Atau kalau teman-teman punya konten yang ada di travel type of content misalnya, ya foto misalnya yang bisa menggambarkan apa lokasi destinasinya teman-teman ya kan. Ini jadi salah satu part yang bisa membantu audiens untuk lebih engage dengan kontennya teman-teman. Yang terakhir ada skema markup. Skema markup ini di beberapa type of content memang dibutuhkan teman-teman. Misalnya konten-konten yang bentuknya adalah articles, video, kemudian FAQ ya. Ada beberapa type of content yang Google sudah siapkan skema markup untuk kita bisa gunakan ya. Tujuannya bukan untuk apa-apa, tujuannya supaya kita bisa memberikan konteks yang lebih kuat, bisa memberikan informasi yang lebih banyak ke search engine, supaya search engine bisa mengerti konten kita ini sebetulnya tentang apa.
Jadi si content depth ini bukan soal word count ya. Yang selanjutnya masih berkaitan sama konten, di beberapa type of content, teman-teman juga mungkin pernah dengar ini ya, ada satu terminologi namanya EAT. EAT ini informasinya ada di mana? Informasinya ada di Google Quality Raters Guideline. Ya. Dan ini muncul ketika Google membicarakan soal website-website yang ada di YMYL kategori. Your Money, Your Life. Ya. Website-website yang berkaitan sama uangnya orang atau hidupnya orang. Ya, kalau teman-teman bekerja di industri-industri yang ada di YMYL kategori ini, kontennya teman-teman harus mengikuti kaidah EAT ini ya. Meskipun EAT ini bukan ranking factors, tapi EAT ini bisa jadi insight yang besar untuk kita ya, untuk bisa menentukan konten kita harus seperti apa ya. Dan untuk EAT ini bukan hanya soal kontennya ya teman-teman, tapi si websitenya dan penanggung jawab website tersebut juga jadi bagian penting di EAT ini ya. Makanya kalau teman-teman lihat untuk expertise misalnya, yang dilihat kan si author dari kontennya. Tapi kalau untuk authoritativeness, yang dilihat bukan hanya kreator dari kontennya, tapi konten itu sendiri dan website-nya. Termasuk juga untuk trustworthiness. Ini juga bukan hanya si author dari kontennya, tapi konten itu sendiri dan website-nya. Makanya kalau ngomongin soal EAT, who-nya ini, siapanya ini ya, ini bukan hanya si pembuat kontennya, tapi yang pertama adalah yang bertanggung jawab terhadap websitenya tersebut, kemudian yang bertanggung jawab terhadap kontennya. Ya. Makanya si websitenya juga perlu teman-teman jaga tuh, ya, supaya konten yang teman-teman publish bisa ngasih signal yang positif untuk EAT. Ya. Caranya kita untuk ngasih lebih banyak signal ke Google mengenai EAT-nya kita ada beberapa teman-teman ya. Yang pertama adalah clear and accessible content mengenai about websitenya kita buat perusahaannya teman-teman ya, atau informasi mengenai organisasinya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah konten mengenai autornya. Makanya di beberapa type of website yang ada di YML kategori, misalnya health website ya, teman-teman akan lihat di kontennya mereka pasti menjelaskan siapa penulis kontennya tersebut. Ya, entah itu dokter kah, entah itu orang-orang yang punya expertise di bagian health tersebut, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah organization markup. Ini juga membantu untuk kita ngasih signal ke Google bahwa kita memang organisasi yang bisa dipercaya dan punya authority untuk membicarakan konten tersebut. Kemudian links ke sosial media, misalnya ini juga part yang bisa membantu juga ya. Di beberapa type of content, misalnya autornya kalau ada links ke LinkedIn-nya mereka misalnya, atau ke page jurnalnya mereka. Kalau dokter biasanya kan punya halaman jurnal masing-masing ya, tempat mereka publish jurnal penelitiannya mereka gitu ya. Ini bisa membantu untuk membangun signal yang baik di EAT dari website kita ya. Kemudian PR sama media coverage ini juga membantu Google untuk meyakinkan bahwa si website ini punya authority dan bisa dipercaya. Lalu content expertise dan topic ownership yang sekarang kita lagi bicarakan. Ya. Nah, kita sudah ngomongin soal beberapa part tadi ya. Dari mulai content depth sampai ke EAT. Terus caranya teman-teman untuk evaluate kontennya teman-teman supaya kontennya teman-teman itu punya kualitas yang bagus seperti apa ya. Yang paling mudah teman-teman menggunakan 3 pilar ini nih ya. Pilar yang pertama adalah teman-teman lihat bagaimana user berinteraksi dengan konten teman-teman. Makanya di situ disebutnya sebagai audience engagement. Engagement audience ini terjadi di 2 tempat. Yang pertama adalah di SERP, di hasil pencarian. Ketika website kita tampil pas orang ngelakuin pencarian ya, orang mau nggak ngeklik hasil pencarian untuk websitenya kita? Atau kita sudah ranking tapi justru di-ignore sama audiens kita. Ya. Makanya di audience engagement yang pertama kita lihat adalah search CTR. Yang kedua adalah content interaction yang di website kita. Kalau content interaction, teman-teman bisa lihat dari metrik engagement yang paling sederhana, misalnya session duration, drop-off, bounce rates, ya, page per session, session duration, dan seterusnya. Atau teman-teman bisa menggunakan additional tools untuk lihat lebih dalam bagaimana user berinteraksi dengan kontennya kita lewat heat map misalnya, ya, atau scroll map. Terutama kalau teman-teman bekerja dengan long form content, teman-teman mau tahu apakah kontennya teman-teman ini dibaca sampai bawah atau enggak,
Atau justru cuma stay di atas aja. Ya. Teman-teman juga punya click map misalnya untuk melihat attention-nya users terhadap setiap elemen yang ada di kontennya teman-teman seperti apa. Ya. Yang kedua yang jadi pilarnya kita untuk mengevaluasi quality dari kontennya kita adalah shareability. Teman-teman lihat apakah users ketika mereka membaca kontennya kita, mereka mau untuk share kontennya kita ke network-nya mereka, ke sosial media profile-nya mereka, dan seterusnya. Kita juga bisa lihat citation dari website-website lain atau inbound links terhadap kontennya kita. Tapi yang paling penting yang teman-teman lihat adalah goals completion. Ya, goal completion ini kita lihatnya dari CTA interaction. Coba balik lagi sedikit ke atas ya. Di sini kan ada call to action nih teman-teman ya. Nanti pada saat teman-teman melakukan evaluasi terhadap kontennya teman-teman, teman-teman lihat apakah user berinteraksi dengan call to action yang teman-teman punya, atau justru call to action-nya di-ignore sama teman-teman. Karena misalnya tadi internal links-nya banyak banget di website, di kontennya teman-teman, tanpa tujuan yang jelas ya. Ini part yang penting untuk teman-teman lihat sebagai bagian dari caranya teman-teman mengukur quality dari kontennya teman-teman ya. Yang selanjutnya yang terakhir adalah website performance. Ini juga part yang penting ketika kita membicarakan soal content reputation ya dengan topik ownership strategy. Di website performance ini ada dua yang kita lihat. Yang pertama adalah sisi technical-nya. Kalau di sisi technical ini kita lihat tiga hal. Yang pertama adalah accessibility. Apakah websitenya bisa diakses dengan baik oleh audiens kita? Kemudian yang kedua adalah crawlability. Apakah websitenya bisa ditemukan, diindeks dengan baik oleh search engine? Lalu yang ketiga adalah content delivery. Apakah setiap konten dan halaman yang kita punya bisa deliver konten dengan baik ke audiens kita atau enggak? Ya. Kemudian yang non technical ini juga ada beberapa part yang salah satunya adalah organization ya di belakang websitenya kita. Kemudian content authorship dari setiap konten yang kita publish. Lalu reference, terutama kalau teman-teman tadi bekerja dengan YMYL kategori, teman-teman ngomongin soal help artikel gitu ya, butuh referensi yang jelas ya teman-teman. Kalau ngomongin soal artikel kesehatan misalnya, teman-teman butuh untuk mencantumkan referensi yang jelas dari mana teman-teman bisa dapat ide untuk menulis itu atau sumber tulisannya dari mana ya. Lalu track record dari websitenya teman-teman, ini juga part yang teman-teman harus perhatikan ya. Kemudian yang terakhir adalah trustworthiness dari websitenya teman-teman. Nah, yang paling ujung deh ini ya, paling ujung caranya teman-teman untuk mengukur topik ownership-nya teman-teman, yang paling mudah adalah untuk melihat numbers of search queries yang ada di topics yang tadi teman-teman sudah identify, dibandingkan dengan search queries yang teman-teman sudah ranking di SERP. Ya. Atau teman-teman juga bisa melihat market share dari websitenya teman-teman dengan membandingkan potensial market, total audience yang teman-teman identify, dengan search impression atau search clicks yang teman-teman dapat. Ya. Nanti salah satu cirinya teman-teman sudah memiliki ownership yang baik terhadap satu topik tertentu, ya itu ada satu rasio itu namanya publish time compared to SERP. Jadi teman-teman bisa melihat dari waktu teman-teman publish kontennya teman-teman sampai konten itu bisa ranking di SERP berapa lama. Ya. Kalau teman-teman sudah memiliki ownership yang baik terhadap satu topik tertentu dan content reputation-nya sudah terbentuk, biasanya tidak akan butuh waktu lama tuh teman-teman dari waktu teman-teman publish sampai si konten yang teman-teman publish itu ada di SERP, muncul di SERP. Ya. Oke, slide terakhir boleh ya. Gue punya satu bootcamp tanggal bulan depan, kalau teman-teman tertarik buat ikutan, di situ ada link untuk ikutannya ya. Itu aja mungkin ya teman-teman. Dan sebelum mungkin kita next rundown-nya nih Mas Rido, aku boleh nggak sih minta closing dari Mas Rido? Mungkin boleh tentang SEO atau mungkin tentang topik hari ini gitu. Silakan Mas. Boleh. Terima kasih Lintang, terima kasih juga sahabat Dewa Talks ya sudah ikutan sharing-sharing malam ini. Mungkin closing statement-nya, SEO ini bukan knowledge problem ya teman-teman, tapi experience execution problem ya. Jadi knowledge-nya sekarang sudah ada banyak di mana aja, teman-teman bisa cari knowledge mengenai SEO dari mana aja, tapi yang akan nanti shaping bagaimana SEO teman-teman itu adalah experience-nya teman-teman ya. Jadi knowledge apapun yang teman-teman dapat, pastikan teman-teman apply itu, cobain itu, tes itu ya. Karena itu yang biasanya membedakan antara satu orang SEO dengan orang SEO lainnya. Dan kalau ngomongin soal SEO, nggak bisa berhenti belajar. Karena SEO ini selalu berubah dari waktu ke waktu. Ya, itu aja kali ya. Terima kasih banyak ya.
Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk jangan sampai tinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman